Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di majelis ini dalam rangka kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Kita masih membahas di kitabun nikah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita, senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya, melampangkan kepada kita rezekinya, dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita bersalawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Kita melanjutkan perkataan muallif. Masih kaitannya dengan walimah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan hadis bahwa Nabi SAW ketika menghadiri walimah, ketika belum mendapati di sana ada gambar, ada patung, maka beliau kembali. Sebagaimana hal itu telah diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ketika Ali radhiyallahu anhu mengundang Nabi SAW dan Nabi pun pulang. Ketika ditanya kenapa beliau pulang, inna fil baiti, sesungguhnya dalam rumah tersebut ada gambar. Kemudian wa yajuzu lahu an yasmaha lin nisa'i fil 'ursi bi ilani nikahi bid darbi 'ala ad-duffi faqat. Dan boleh baginya, yakni boleh bagi sahibul hajah, ya, orang yang mengadakan walimah, an yasmaha lin nisa'i fil 'ursi bi ilanin nikah, untuk mengizinkan kepada kaum wanita, ya, di dalam walimah pernikahan tersebut untuk mengumumkan pernikahan bid darbi 'ala ad-duffi, dengan memukul rebana, ya, memukul rebana, rebananya aja, tidak ada campuran yang lain, ya, nggak ada drum bandnya, nggak ada, cuma dub, ya, cuma rebananya aja, ya. Wabil ginail mubahil ladzi laisa fi wasful jamal, dan juga dengan nyanyian yang dibolehkan yang tidak ada di sana menyebutkan tentang keindahan wanita, kecantikan, ya, dan juga menyebutkan yakni perkataan-perkataan yang fujur, perkataan-perkataan yang dusta, ya, perkataan-perkataan yang tidak layak untuk diucapkan, seperti lantunan nyanyian yang menggoda, ya, menyebutkan aurat laki-laki ataupun aurat perempuan, ya, maka ini tidak dibolehkan, ya.
Jadi dibolehkan menabuh rebana ketika walimah. Ya. Nah, di dalam beberapa hadis sabda Nabi SAW, "A'linun nikah." Umumkanlah pernikahan. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW, "Faslun baina al-halali wal haram ad-dufu was-sautu fin nikah." Ya, pembeda, pemisah antara yang halal dan yang haram adalah duf, yaitu rebana. Was-sautu fin nikah, dan suara-suara dalam nikah yang maksudnya nyanyian yang artinya tidak menggoda. Ya. Nah, dan ini kekhususan yang tentunya pada wanita. Ya. Sebagaimana juga dari Khalid bin Taqwan, qalat Rubai bintu Muawwidh bin Afra, berkata Rubai bintu Muawwidh bin Afra, ja Nabi SAW. Nabi SAW datang pada khalahi nabuni alayya. Ya, ini Rubai. Ya, salah satu dari apa namanya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, datang kepada Nabi SAW pada khalahi nabuni alayya, maka beliau masuk ketika dia sudah satu rumah denganku. Ya. Fajalasa ala firashi kama majlis kamini. Lalu Nabi duduk di atas tempat tidurku, di atas tempat tidur Rubai, sebagaimana tempat dudukmu dariku, maksudnya duduknya dekat. Ya, Nabi duduk di samping Rubai radhiyallahu anha. Fajalat juwairiyat lana yadribna bid-duffi. Maka juwairiyat, anak-anak perempuan yang kecil, ya, mereka menabuh rebana. Wa yandubna min kutai min abai. Kemudian mereka mengenang orang-orang yang terbunuh dari orang-orang tua mereka pada hari Badar. Yani mereka mengenang para syuhada yang terbunuh ketika perang Badar. Idz qalat ihdahunna, salah satu dari mereka berkata, wa fina nabiyyun ya'lam wa fi ghadin. Ini diantara lantunan, ya, yang lantunan nyanyian yang dinyanyikan oleh anak-anak kecil, anak-anak perempuan yang kecil. Ya. Nah, di antara yang mereka kenang, yang mereka sebut adalah di tengah-tengah kita ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Ada Nabi yang tahu akan apa yang terjadi di hari esok. Faqal da'i hadihi. Kata Nabi, yang ini tinggalkan. Jangan sebut begitu. Sebab Nabi tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Ya. Nah, wa quli billati kunti taqulin, dan ucapkan apa yang telah kamu ucapkan, selain di tengah-tengah kami ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Ini tinggalkan. Menunjukkan tidak boleh melantunkan nyanyian-nyanyian yang mengandung kesyirikan. Ya, ini kan mengandung kesyirikan. Mengetahui apa yang terjadi hari esok. Manusia tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Itu perkara gaib. Ini anak-anak perempuan ini bernyanyi, memuji Nabi yang terlalu berlebihan, dan Nabi nggak mau. Apa kata Nabi SAW? La tatruni kama atratil yahudu wan nasara Isa bin Maryam, kama qala SAW. Jangan kalian memujiku berlebihan sebagaimana Yahudi dan Nasrani, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Ya. Ini akidah di sini. Ya. Maka di sini nggak boleh melantun-lantunkan nyanyian-nyanyian yang mengandung kesyirikan. Ini Nabi melarang. Ketika Nabi
walimah dengan Rubayyi radhiyallahu anha. Ya, menunjukkan dari sini kaum muslimin, kalau muslimat rahimakumullah, dalam walimah pernikahan itu dibolehkan ya menebu rebana, melantunkan nyanyian atau mungkin ya nyanyian-nyanyian yang artinya tidak membangkitkan syahwat, kemudian juga tidak berjoget dengan joget-joget yang heroik begitu ya, apalah istilahnya begitu ya, pakaian yang seksi, ini nggak boleh. Dan sebagian ulama menyebutkan ini hanya di tempat wanita, bukan di tempat laki-laki. Sebagian mengatakan demikian. Namun ini terjadi di hadapan Nabi, dan yang menyanyi anak-anak kecil, bukan perempuan yang dewasa. Ya. Jadi anak-anak kecil kaum muslim, bukan orang-orang dewasa. Mungkin sebagian orang mengkiaskan ini, itu kan boleh kok nyanyian. Itu di hadapan Nabi lagi. Juwairiyat, anak-anak kecil, anak-anak kecil perempuan. Ya. Dan sebatas itu, tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Kalau sekarang rebana ada drum bandnya, itu bukan begitu yang cukup nabu rebana aja udah. Ya. Cukup menabuh rebana, kemudian anak-anak kecil melantunkan dan tidak berjoget-joget. Ya. Nah, ini dibolehkan hanya dalam walimah pernikahan. Yang Anda pahami tidak lebih dari itu. Ya. Tidak lebih dari itu. Dibolehkan hanya dalam walimah pernikahan saja. Nah, wasunnatu idza tazawwaja al-bikru 'ala as-sayyib aqama indaha sab'an. Dan termasuk sunnah apabila dia menikahi gadis, maka ya apabila dia menikahi gadis bukan janda, aqama indaha sab'an, dia menginap di sisinya 7 hari. Ya. Ya, belum, misalkan ada di antara bapak-bapak nikah dengan gadis, bukan janda, nikah lagi. Ya, bukan janda, gadis, perawan. Maka ya termasuk sunnah bagi laki-laki tersebut nginap di rumah istrinya yang baru itu 7 hari. Ya. Sudah itu baru dia bagi malamnya. Ya. Nah, ini waqasam, kemudian dia bagi. Setelah 7 malam dia nginap, ya. Maka baru dia bagi. Istri muda 3 hari, istri tua 3 hari, harus sama. Ya. Jangan istri muda 10 hari, istri tua 2 hari. Bisa perang dunia ketiga nanti. Ya. Nah, wa yatazawwaj as-sayyib 'ala al-bikri. Kalau dia menikahi janda bukan gadis, dari aqama indaha salasan, maka dia menginap di sisinya, di istri yang janda tadi, istri barunya yang janda ini 3 malam. Ya. Kalau gadis 7 malam. Ya. Kenapa? Gadis itu masih semangat. Ya. Kalau janda kan sudah pengalaman. Jadi 3 malam. Ini termasuk sunnah. Ya. Ya. Ya, harus ini kan dibahas di sini ya, kita harus bahas lah.
Ya, biar bapak-bapak tahu aja. Ya, atau prakteknya ya. Yang penting kita sudah punya ilmunya. Nah, baik. Hakata rawahu Abu Kilabah an Anas. Demikian diriwayatkan oleh Abu Kilabah dari Anas. Wa qala Abu Kilabah, dan Abu Kilabah mengatakan, walau syi'tu laqultu inna Anasan rafa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku menginginkan, aku mengatakan bahwa hadis itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, wa yajibu alaihi yuhsina isyrataha, dan wajib bagi seorang suami untuk baik, untuk mempergaulinya dengan baik. Ya. Wa yusayyirha fi ma halallahu laha, dan dia perlakukan terhadap apa yang Allah halalkan untuk dia, bagi dia. La siyama in kanat haditsatas sin, terlebih lagi kalau istrinya itu masih muda. Ya, haditsatas sin, masih muda. Mungkin baru balik nikah gitu. Tapi kalau sekarang harus 19 tahun. Ya, aturan negara 19 tahun. Nah, lulus SMA. Wa fi dzalika hadits, di antaranya hadis untuk mempergauli istri dengan baik, apalagi kalau dia usia istrinya itu masih muda, ya, maka diperintahkan untuk berbuat baik, yakni mempergaulinya dengan cara yang baik, ya. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian dan aku adalah yang terbaik dari kalian terhadap keluarganya, terhadap keluargaku. Ini Nabi SAW. Ya, Nabi SAW adalah manusia yang terbaik di tengah-tengah keluarga beliau. Di tengah-tengah seluruh manusia, beliau adalah manusia yang terbaik, dan juga manusia yang terbaik ketika dia bersama dengan keluarganya. Ya. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li nisaihim, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling terbaik terhadap istri-istri mereka, terhadap istri-istrinya. Ya. Nah, kita sebagai suami harus berusaha berbuat baik terhadap istri. Apalagi istri-istri itu yang melayani, menyiapkan segalanya. Ya, kita berusaha. Saya bukan yang terbaik, ya, tentu kita berusaha menjadi yang terbaik terhadap keluarga. Ya, kita ini banyak kekurangan, ya. Nah, dalam hadis yang lain, la yafraq mu'minun mu'minah, janganlah seorang mukmin membenci seorang wanita mukminah, ya, termasuk dalam istrinya. In kariha minna khuluqan radallahu minna akhar, kalau dia tidak suka dari istrinya tersebut satu perangai, dia akan ridho di perangai yang lain. Ya, karena memang tidak ada yang dalam perangai ini, nggak ada yang sempurna. Ya, istilah Ustaz Syafiq hafizallahu taala, istrimu bukan bidadari, suami bukan malaikat. Ya. Jangan berharap suami itu sempurna 100%. Nah, jangan pula kita sebagai seorang suami berharap sempurna terhadap istri 100%. Karena istri-istri itu bukan bidadari, para suami bukan malaikat. Ya. Nah, dan juga sabda Nabi SAW ketika khutbah haji wada, ala wastausu bin nisa'i khaira, ketahuilah, berwasiatlah dengan baik terhadap kaum wanita. Fa innahunna awanun indakum, mereka itu laksana tawanan di sisi kalian. La yastatamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik, kalian tidak memiliki mereka itu kecuali itu. Ya, sebagai orang yang kalian tawan. Ya. Nah, illa yatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali jika
dia jika mereka melakukan perbuatan keji, ya, dengan jelas. Fa'in fa'alna fahjuruhunna fil madaji. Kalau mereka melakukan perbuatan keji dan jelas-jelas melakukan perbuatan keji, dia berzina atau berselingkuh, ya, maka ya kalau dia melakukan perbuatan keji, kata Nabi SAW, fa'in fa'alna fahjuruhun fil madaji. Jika mereka melakukan itu, maka hajar, jauhi mereka di tempat tidur. Wadribuhunna darban ghairu mubarrih, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Tapi kalau misalkan nyata-nyata istrinya dia betul-betul berzina, ya sudah, itu diserahkan kepada si laki-laki. Kalau dia masih mau terhadap dia lanjutkan. Kalau tidak, diceraikan. Yang penting terbukti dia berzina dengan adanya 2 saksi, ya. Nah, kalau enggak, dia bawa ke pengadilan, ya. Apalagi di zaman ini, zaman yang serba, yakni bisa aja terjadi suaminya pergi kerja, istrinya berselingkuh di rumah, ya. Nah, suaminya pergi kerja, dia video call dengan laki-laki lain. Itu banyak yang terjadi di zaman ini, ya. Baik. Nabi kita SAW bersabda, ya, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika mereka sudah mentaatimu, maka jangan kamu cari jalan yang lain lagi. Ala innalakum ala nisaikum haqq, ketahuilah kalian itu wahai para suami punya hak, ya. Ketahuilah para suami, sesungguhnya istri-istri kalian punya hak terhadap kalian. Walin nisaikum alaikunna haqq, dan terhadap istri-istri kalian juga, ya, kalian juga punya hak. Fam haqqukum ala nisaikum fala yuwati'na furushakum man takrahun. Adapun hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri-istri kalian, fala yuwati'na furushakum, janganlah dia memasukkan, ya, orang yang engkau tidak suka di tempat tidur kalian, ya. Jangan dia memasukkan orang yang tidak kalian sukai di tempat tidur kalian. Siapapun, perempuan ataupun apalagi laki-laki, ya. Kalau si suami tidak senang dengan orang itu, jangan biarkan masuk ke dalam rumah. Apalagi sampai masuk ke kamar khusus, ya. Kalau suaminya enggak itu, jangan, ya. Wala ya'zanna fi buyutikum man takrahun, dan jangan pula dia mengizinkan masuk ke rumah-rumah kalian orang-orang yang apa namanya, yang kalian tidak sukai. Satu, masuk dia hadis yang pertama, Nabi mengatakan jangan sampai ada yang masuk ke dalam tempat tidur kalian orang yang kalian tidak sukai, ya. Kemudian secara umum Nabi menyebutkan di dalam rumah kalian orang yang tidak kalian sukai. Kalau dia nggak suka, suaminya nggak senang orang itu masuk, jangan dikasih masuk, ya. Ini kewajiban istri yang harus dipenuhi, ya. Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihin. Ketahuilah bahwa hak mereka kepada kalian yang kalian harus, kewajiban kalian para suami itu memenuhinya, fi kiswatin wa ta'amihinna. An tuhsinu an tuhsinu ilaihinna. Kalian, ya, berbuat baik kepada mereka, fi kiswatihinna, terhadap pakaian mereka, wa ta'amihinna, dan makanan mereka. Kewajiban kita para suami memberikan pakaian, memberikan makanan, memberikan tempat tinggal, ya. Kemudian kata beliau, ya, di sini juga kaum muslimin termasuk jangan memasukkan orang ke dalam rumah, ya, ketika ini juga termasuk yang dilarang. Ketika seorang istri
dia ngobrol dengan laki-laki melalui handphonenya, video call dengan laki-laki melalui handphonenya, sementara suaminya tidak ada. Ini termasuk bagian memasukkan orang yang tidak disukai. Ya. Dari sini ya harus ya dinasihati, baru tahu. Ya. Kecuali kalau misalkan saudaranya, ya, atau orang tuanya. Nah, kalau misalkan orang tuanya, ya suami harus berbuat bijaksana lah. Ya, masa dilarang mertuanya ke rumahnya, kan enggak? Ya, harus bijaksana. Kemudian wajib ala rajuli al-adlu baina nisa'i fit ta'ami was-sakani wal kiswati wal mabit. Wajib bagi seorang laki-laki untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya. Ini kalau istrinya lebih dari satu. Ya, dalam makanan, tempat tinggal, pakaian, menginap, dan semua yang kaitannya materi harus adil. Ya, ini kalau istrinya lebih dari satu. Nanti insya Allah kita akan sebutkan syarat-syarat berpoligami. Dan sampai. Ya, karena mohon maaf ini harus dibahas. Karena ada orang bermuda-muda dalam poligami, akhirnya istri tua ceraikan. Ini karena belum tahu fikih. Ya dia enggak nimbang dirinya. Ya, oke lah kita sudah tahu ilmunya. Cuma istri kita sudah paham kan? Apalagi kalau sudah jarang ngaji. Ya. Nah, ya harus adil dalam makanan, adil dalam pakaian, dalam tempat tinggal. Istri-istrinya harus kasih tempat tinggal. Kalau berani berpoligami harus bisa memberi makan, ya, memberi tempat tinggal, memberi pakaian, dan adil dalam menginap. Dan semua yang katanya dengan materi disuruh berbuat adil. Kalau dalam sisi materi dia condong kepada salah satu dari mereka tanpa yang lain, maka dia terancam dengan hadis dari Nabi SAW, man kanat lahu imra'atani, siapa yang punya dua istri, yaminu ma'idahuma, dia lebih condong dari salah satunya, ja'a yaumil qiyamah wa hadu syiqqai sakit, dan dia datang pada hari kiamat salah satu dari rahangnya ke bawah. Ya, sekarang nggak bisa begitu kita di dunia, tapi di hari kiamat nanti bisa. Ya, satu rahang kita naik ke atas, sebelahnya ke bawah, dan orang penduduk mahsyar tahu ini dia punya istri lebih dari satu tapi tidak adil. Ya. Ya. Nah, ya, harus bisa dari sisi materi. Yang kaitannya dengan materi harus adil. Ya. Ya. Wala junaha alaihi fil mailil qalbi. Dan dia tidak berdosa dalam kecondongan hati. Biasanya istri muda lebih disayang daripada istri tua, atau sebaliknya? Ini tanya siapa yang sudah poligami di sini? Kayaknya enggak. Ya, belum dapat. Banyak janda. Nah, ya, dan dia tidak berdosa apabila dia kecenderungan hati. Ya, biasanya istri muda lebih disayang daripada istri tua. Nanti kalau lama-lama istri tua lebih disayang daripada istri yang muda. Ya. Nah, liannahu la yamliku, karena kecenderungan hati ini kita tidak bisa menguasai, bukan kita yang memilikinya. Cinta itu bukan kita yang memiliki. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman, wala tastati an ta'dilu bainan nisa'i wala harastu. Kata Allah SWT kepada para sahabat, ya, walan tastati an ta'dilu bainan nisa'i wala harastu.
Ya. Kalian tuh tidak akan bisa berbuat adil terhadap istri-istri kalian. Walau harus tuh meskipun kamu sudah berusaha untuk adil. Ya. Fala tamilu kullal mail, maka jangan kamu ya condong sepenuhnya dengan benar penuh pada salah satunya saja. Ya. Fatadaru akal mu'allaqah, sehingga kau meninggalkan yang satunya seperti tergantung. Ya. Jangan condong 100% pada salah satunya. Ya. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling adil terhadap istri-istri beliau, terhadap yang kaitannya dengan materi, nginap, kecuali di akhir hayat beliau. Di akhir beliau belum minta kepada istrinya, kalau tidak salah kepada Zainab atau Sofia, saya lupa, belum minta agar malam kalian dipindahkan ke Aisyah. Ya, karena beliau ingin bersama Aisyah dan istrinya ridho. Ya, istrinya ridho. Bahkan Nabi itu kalau mau pergi jauh, dia bawa istri beliau, maka dia diundi. Ya, diundi. Siapa yang ini? Siapa yang namanya keluar, dia yang berangkat bersama Nabi. Ya. Nah, 9. Ya. Istri Nabi, pendapat yang paling kuat adalah 9. Ada khilaf, ada yang mengatakan 11 atau 12, ada khilaf di sana. Ya, tapi yang kuat kuat itu 9. Makanya Nabi itu beliau kalau mau pergi safar, ya kalau punya istri lebih dari satu, kalau mau safar harus dibawa salah satunya. Ya. Ketika antum mukim aja bisa antum punya istri 4, nanti safar dia khawatirkan antum berbuat yang lain di sana tempat safar. Ya. Nah. Dari sisi materi Nabi adil. Lain pada kewenangan Nabi tidak membeda-bedakan di antara mereka. Wa ma dzalik kanat Aisyah ahabbahunna. Akan tetapi Aisyah lebih dicintai. Lebih Nabi cintai daripada yang lain. Tapi kecintaan Nabi tidak 100% ke Aisyah full. Tentu beliau mencintai istri-istri beliau yang lain. Beliau mencintai istri-istri Nabi. Nabi mencintai istri-istri beliau. Namun namanya kecondongan hati, ya, wanita yang paling istrinya paling beliau cintai adalah ya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah, dari Amr bin As, Nabi SAW mengutus beliau pada satu pasukan perang namanya Zatus Salasil. Fa'ataituhu. Lalu Amr bin As mendatanginya, fakultu ayu nisai ahbailek. Amr bin As datang kepada Nabi, lalu Nabi berkata, siapa wanita yang paling engkau cintai? Qala Aisyah. Ya. Beliau berkata Aisyah. Ya. Fakultu minar rijal, dari kaum laki-laki, abuha, ayahnya itu Abu Bakar As-Siddiq. Qultu sumaman, qala summa Umar bin Khattab. Kemudian siapa lagi dari kaum laki-laki? Umar bin Khattab. Dari jalan kemudian Nabi menyebutkan beberapa orang laki-laki yang beliau cintai. Ya, dalam masalah cinta ini memang sulit bagi kita untuk berbuat adil. Ya, jangankan itu, terhadap anak-anak, iya kan? Anaknya 5, mesti ada di antara anak itu yang lebih dia cintai. Ya. Karena memang itu cinta bukan kita yang miliki. Kita sulit untuk menguasainya. Ya. Jangankan itu. Antum punya 2 motor, motor lama dan motor baru. Kadang yang lebih kita sayang motor yang baru. Motor yang lama biarlah, nggak usah dicuci. Lama juga. Ini baru dibeli, wah disayang. Ya kan seperti itu. Nah, tanya. Ya, jadi dalam materi harus berbuat adil. Tapi dalam sisi kecondongan hati ini yang sulit. Ya, ini yang sulit. Jadi ya seperti itu kalau punya istri lebih dari 1. Tanya. Syekh mengatakan, kam yankihul hur, berapa maksimal poligami?
Aduh, saya mohon maaf ibu-ibu, terpaksa saya harus bahas karena ini bagian dari syariat. Ya, ya, ini bagian dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, harus kita bahas. Ya, kalau kita bahas fikih nikah ya pasti nyentuh ke sini. Ya. Nah, kalau bapak-bapak mungkin senang dia bahas poligami. Mungkin kalau berkumpul dengan kawan-kawannya, topik utamanya adalah poligami. Ya. Ya. Tapi kalau ibu-ibu saya nggak tahu. Ya, kam yang kihur. Berapa maksimal kalau poligami? Ya. Wala yahilu tazawwuju bi aktsar min arba'. Tidak boleh atau tidak halal. Tidak halal menikah itu lebih dari 4. Batas maksimalnya 4. Ya. Enggak boleh lebih dari itu. Ya. Tidak boleh lebih dari 4. Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'." Maka nikahilah oleh kalian ma taba lakum minan nisa', yang baik untuk kalian dari kaum wanita. Masna 2, ya, wa thulatsa 3, wa ruba' 4. Ya, 4. Ini maksimal. Ya, 4. Tapi jangan pula kita mengatakan bahwa asal nikah itu poligami. Memang ada pendapat ulama mengatakan asalnya nikah itu poligami karena berdasarkan ayat ini. Ya, salah satu, kalau tidak salah pendapatnya Syekh bin Baz. Ya, Syekh bin Baz, ya, beliau mengatakan al-aslu at-ta'addud. Asal nikah itu ta'addud. Wal wahidatu hiya allati yahsulu biha indal ajiz. Adapun satu itu dilakukan kalau dia tidak bisa lebih dari 1. Ini kalau pendapat Syekh bin Baz. Tapi pendapat ulama yang lain, ulama Syafi'iyah, Hanabilah, mengatakan bahwa asal nikah itu 1. Adapun poligami itu boleh. Ya, itu asalnya. Ya, meskipun ya ada ulama yang mengatakan asalnya ta'addud, tapi pendapat ini dibantah oleh ulama yang lain. Dan pendapat yang kuat adalah asal nikah itu 1. Ya, 1. Ya. Tapi kalau ada orang dia mau nikah 2 sekaligus, ya boleh. Ya. Di sini walimah, di sana walimah. Selesai di sini minta izin ke sana dulu. Ya. Gak apa-apa, boleh. Nah. Dan juga sabda Nabi SAW kepada Ghailan bin Salamah radhiyallahu anhu ketika dia masuk Islam, dan Ghailan ini punya istri 10. Istrinya 10. Ya, ini kan orang Arab itu biasa istri lebih dari 10. Ya. Ketika dia masuk Islam, apa kata Nabi? Amsik arba'an. Kamu tahan 4, ya, wa farid sayrahunna, sisanya ceraikan. Udah. Ya, pisahkan. Yang 4 ambil, sisanya pisahkan. Ya, mungkin orang Arab jahil itu biasa ya dulu. 10. Dan itu tidak aib. Bahkan kalau di Saudi itu justru istrinya yang nyariin. Ya. Istrinya yang nyariin. Dan mereka biasa bawa istri 4 itu sama-sama jalan. Pergi kemana? Berempat. Saya pernah dulu waktu masih di Bogor, itu ada seorang syekh dari Kuwait, dia bawa 4 istrinya. Bawa 4 istrinya. Akur. Enggak ada yang tarik-tarikan rambut. Nah, di bawahnya 4 istrinya, di bawahnya masing-masing anaknya. Itu mereka itu biasa, itu bukan aib di sana. Ya, mereka itu bukan aib. Itu hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Ya. Dan kadang istrinya yang nyariin. Dia nawarin.
kamu nikah lagi dengan fulana, kamu nikah dengan fulana, dia nyari. Ya, wah susah dapat wanita kayak gitu ya. Wah kalau ada kita punya istri kayak gitu, sudah empat, sudah bang, nikah lagi, saya nyariin, oke. Oh iya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Insya Allah ini kita bahas setelah Ramadan. Ya, insya Allah habis Ramadan, biar semangat. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan Pak. Waduh, silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan dengan materi tadi, dimana kalau misalkan suaminya tidak ada, kemudian istrinya itu memasukkan orang lain atau dipastikan oleh orang lain, dasar-dasarnya jual orang. Tapi sekarang itu ada CCTV, HP, sehingga kadang sama suaminya itu dipasang bahwa kamera yang tersembunyi. Itu bagaimana? Itu bisa ada dengan saksi. Terima kasih. Wallahu alam, kalau sudah ada kayak sekarang ada CCTV, semoga itu bisa menjadi penguat. Ya, karena memang sekarang canggih. Ya, maka kalau misalkan memang terbukti di CCTV, maka itu bisa dijadikan sebagai penguat bahwa telah melakukan ini dan diangkat ke pengadilan, langsung dibawa ke pengadilan. Jika pengadilan menerima itu sebagai ini, maka diterima. Ya, karena sekarang sudah canggih. Ya, misalkan pasang CCTV di rumahnya, wah ada, langsung ketahuan, dia bisa cek malah langsung balik. Wah, ya. Nah, ya. Jadi kalau pernikahan itu kan namanya ada berakibat misalnya cerai atau cerai, kemudian bagaimana tentang pembagian waris. Iya. Kita nanti juga ada pelajaran tentang waris. Ya mudah-mudahan nanti nyampe ke situ Pak. Ya jelas kalau terjadi perceraian, maka si istri tidak dapat waris lagi, anaknya yang dapat warisan. Karena salah satu yang memutuskan waris itu adalah perceraian. Ya, tapi anaknya itu berhak mendapatkan harta waris. Anaknya. Nah, adapun istri, salah satu yang menyebabkan terputusnya hak waris itu adalah perceraian. Perbedaan agama, perceraian. Ini yang memutuskan hak waris. Maka mudah-mudahan nanti ada saatnya kita belajar ilmu waris, ya, karena ini juga ilmu yang sangat penting. Bahkan ilmu yang pertama kali akan dicabut adalah ilmu tentang waris. Ya. Nah, Allah a'lam. Ya Pak. Iya. Iya. Kalau misalkan yang menyanyi itu anak kecil, tidak ada suara musik, maka sebagian masih membolehkan. Ya, membolehkan. Ya, dia hanya suara, ya, nyanyian-nyanyian yang tidak menggugah syahwat, ya, maka ini masih dibolehkan. Tapi kalau murotal, jangan. Karena idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diam. Masalahnya kalau di walimah, orang bukan diam, ngobrol. Ya,
Sama juga kalau kita putar misalkan ceramah, ini ngobrol. Ya. Jadi kalau itu ya yang tanpa ada musiknya dan juga yang menyanyikan adalah anak-anak kecil. Itu masih ada yang membolehkan. Allahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau dia jelas ada musiknya, maka jelas kita tidak boleh hadir karena itu maksiat. Cuma sekarang permasalahannya apakah orang itu paham tentang itu atau tidak? Ya, permasalahannya di situ. Kalau misalkan dia nggak paham, dia nggak tahu tentang itu dan itu dianggapnya sesuatu yang biasa, bukan sebuah maksiat, wallahu a'lam, kita tetap datang. Setelah kita datang kita langsung pulang, artinya tidak berlama-lama tempat itu ya, karena kondisi memang kadang orang berbuat begitu mungkin dia nggak tahu, dia tidak tahu ya. Kalau misalkan memang begitu, kita datang dan tidak berlama-lama di situ sehingga kita juga tergoda dengan nyanyian-nyanyiannya ya. Sama kalau kita di supermarket ada musik ya, maka kita ya tidak berlama-lama tempat itu. Wallahu alam. Kalau dia memang nggak ngerti, belum ngerti, maka kita datang tapi tidak berlama-lama, kita langsung, artinya kita salami, kita sudah ini, kita keluar ya. Ini kondisi banyak masyarakat yang tidak paham ya, kadang begitu ya, dia tidak paham. Tapi kalau misalkan orang itu, kadang juga seperti yang sudah saya pernah sampaikan, kadang anaknya sudah berusaha mengingatkan orang tuanya tapi orang tuanya belum paham ya, maka kita tetap artinya datang dan tidak berlama-lamaan di situ. Sebenarnya kalau kita bisa untuk mengingatkan di situ, kita ingatkan ya, dan kita berusaha mengingkari, artinya ya mengingkari dengan hati, itulah selama-lama iman. Dan jelas kita mengingkari dengan, kalau kita belum bisa mengingkari dengan lisan kita, dengan tangan kita, maka kita mengingkari dengan hati ya, kita ingkari dengan hati, dan itulah selemah-lemah iman. Wallahu a'lam. Nah, terakhir, assalamualaikum. Ya. Kalau safar itu apakah ada ketentuannya atau harus membawa istri? Iya. Kalau memang ada diatur safar untuk beberapa hari, kita harus membawa. Nah, ya, tayyib. Sebenarnya tidak ada harus membawa para istri. Tapi kalau misalkan safarnya lama, sepekan, 2 pekan, maka sebaiknya dia bawa istrinya. Ya, sebaiknya dia bawa istrinya. Kalau misalkan memang dia mampu untuk membawanya. Ya. Karena dia khawatirkan ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya. Dan Nabi SAW kadang beliau bawa istri, kadang beliau tidak bawa. Pernah beliau tidak membawa istrinya. Ya. Nah, jadi tidak ada ketentuan harus sekian hari. Dia lihat situasinya. Ya, lihat situasinya. Nah, dan tentunya juga kita terkadang tidak mampu, apalagi kalau naik pesawat misalkan, ya, tidak mampu. Ya. Nah, lihat situasi dan kondisi. Nah, dan sebaik-baiknya ya dia bawa kalau misalkan dia mampu. Allah. Nah, kira cukup ya pembahasan kita, dan ini merupakan kajian yang terakhir di bulan ini. Mungkin kita lanjutkan nanti setelah Ramadan. Semoga Allah SWT mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan memudahkan kita untuk beramal soleh di dalamnya. Allahumma balighna Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dan mohon maaf apabila selama pengajian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada perkataan yang kurang berkenan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang tidak dipahami, maka silakan tanyakan kepada ustaz-ustaz kita yang lain yang lebih paham.
Saya hanya bisa menyampaikan sesuai kemampuan saya, sesuai ilmu yang ada pada diri saya. Ya, demikian. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.